mama tuh kena jantung, jadi kita nggak tahu kalau mama sakit gitu, karena serangan jantung kan. Yang kita fokus pada saat-saat terakhir ini sebenarnya di mata, karena mama tuh baru kayak kena katarak, usia ya udah usia lanjut kan ada katarak, terus bukan cuman katarak, jadi ada sebelah kiri apa kanannya gitu kena glaukoma. Jadi yang intens pergi ke rumah sakit itu ya ke rumah sakit mata yang dekat rumah. Jadi tapi hari Sabtu itu aku sempat sama adekku nganterin mama apa ke rumah sakit gitu untuk rutin lah, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang tergantung dokternya mintanya berapa lama untuk datang kembali. Pagi-pagi jam 7 tuh aku jam 6 bangun, mama tuh udah rapih, udah cantik. Belakangan tuh mama yang biasanya rambutnya aut-autan apa tuh lagi cantik deh pokoknya gitu. Udah jam 6 bangun nyalain alarm aku keluar, maksudnya tuh mau bangunin mama suruh siap-siap gitu, karena kan rumah sakitnya deket rumah cuman 5 menit aja dari rumah. Terus aku pikir yuk mah kita siap-siap gitu, tapi mama tuh udah lagi ngopi, udah lagi cantik banget, bajunya matching banget dari atas sampai bawah sampai sepatu. Terus aku bilang, mah pagi-pagi banget. Enggak, mama udah siap-siap aja, kayaknya mama kan matanya burem, jadi mama pikir masih jam berapa, udah jam berapa, ternyata kayaknya mama tuh siap-siapnya dari jam 4 kata dia gitu. Ya udah aku pikir ya udah nggak apa-apa, santai aja, wong cuman deket aja gitu. Ya udah terus hari abis berobat itu pulang dulu, terus siangnya tuh kita diajak makan siang sama kakak Salsa, makan siang keluarga lah gitu, biasa kadang-kadang suka rutin kan. Dia tuh ngomong, kak yang diajak nggak? Ya diajak lah, yang kan udah reserve tempat gitu. Terus udah tuh pulang dari situ dia bilang gini, mama tuh udah lama tahu nggak ke PIM, mau ke PIM pengen beli baju bunga-bunga katanya. Padahal nggak lama juga loh, kita tuh sering banget, karena rumah aku sama Pondok Indah Mall kan deket ya, jadi kalau ke mall tuh ya palingan ke PIM yang enak, yang nggak perlu jauh gitu. Cuman aku pikir ya udahlah diikutin. Untungnya tuh aku ngikutin. Biasanya kan udah lama kita pulang dulu aja, capek ya, next aja gitu kan. Tapi ini tuh nggak, aku pergi karena dia tuh bolak-balik pengen kepim, pengen cari baju bunga-bunga. Udah tuh. Nah, lagi di PIM pas makan malam dia tuh udah mulai menggigil. Dia bilang gini, "Kok aku kademen yo?" gitu. Terus udah aku bilang gini, "Mah, tungguin Kakak Salsa lagi parkir," karena dari makan siang tuh makan malamnya lanjut di PIM, karena aku bilang gini, kita makan malam dulu ya, karena di rumah aku udah pesen sama Bibi nggak usah masak, kita makan di luar seharian gitu. Udah tuh dia kedinginan dipijitin sama suamiku gitu, mah di sini deh di pojokan sini nyender sambil merem mata enak, aku bilang gitu. Udah habis makan kita pulang. Lagi pakai mobil Devano tuh, dan mobil Devano kan ada heater, jadi lumayan terbantu, aku nyalain heaternya. Dia bilang wah enakan nih, anget gitu. Udah tuh pulang, besokannya hari Minggu, mama tuh tidur seharian. Aku sama suamiku tuh sampai gantian bolak-balik naik ke atas karena takut mama kenapa-napa gitu kan. Pah, si mama belum makan udah jam 3. Aku bilang aku tadi jam 11 cuman minta tolong Bibi kasih sarapan aja meminum teh gitu. Terus aku naik ke atas suruh minum obat gitu kan. Udah tuh seharian, hari Minggu, tadinya tuh dia bilang hari Seminggu itu akan ada pertemuan teman-temannya. Dia tuh lagi seneng ini loh, apa, ketemu teman-temannya gitu, reunian SMA. Dia pergi ke Jogja, ketemu kakaknya, ponakan-ponakannya, pamer-pamer ponakan itu sekarang udah punya ini, punya itu, udah pada sukses. Selalu tuh kita kan di grup keluarga tuh kan intens gitu, kirimin dia nyanyi-nyanyi sama teman-temannya, pokoknya lagi seneng lah mama tuh gitu. Udah terus aku bilang, mah nggak usah pergi ya, mama lagi nggak enak badan. Ora, aku wis janji dijemput bestiannya dia katanya gitu. Ya udah terus akhirnya hari Senin tuh pulang, aku pergi arisan siang, mama pulang ke rumahnya. Udah tuh Selasa Rabu dia ada kegiatan. Dia bilang memang hari Rabu itu dia hari Kamis apa hari Rabu gitu. Dia ada ulang tahun. Dia kan belum lama ulang tahun, minggu kemarinnya mau rayain ulang tahun sama-sama sesama Cancer kata dia gitu. Udah tuh makanya terus aku bilang, mama mau dipesenin apa? Kayaknya mau minta keletian, kalau orang Jawa tuh kayak cemilan gitu. Terus aku bilang gini, jangan keletian mah, mama kan usianya udah 70-an ke atas. Aku pesenin roti-roti aja ya, aku bilang gitu. Udah tuh terus udah pergi. Nggak taunya malam aku masih syuting, itu kan hari Rabu ya, Rabu tengah malam aku masih WA nama dia. Mah, gimana kondisi
agak nggak enak tapi mama udah minum obat yang Iis kasih. Aku bilang gini, kalau udah habis nanti mama bilang nanti aku kirimin. Iya, besokannya aku pulang syuting itu besoknya aku tuh syuting lagi pagi, kok dilalainya aku syuting pagi gitu. Nah kalau aku syuting kebiasaannya aku di dalam mobil tuh aku dandan. Nggak pernah ngelihat handphone, nggak pernah apa, karena dandan begitu sampai kan langsung syuting. Jadi aku nggak ngelihat itu, ternyata di grup tuh udah rame, udah tangting tangting tangting. Mamah itu dari jam 7 pagi itu udah telepon adekku bilang aku kok dadanya sesek ya gitu. Nah terus dia ngomong lah ada ini ngomongin soal dokumen ini ditaruh di sini. Adekku bilang mah nggak usah ngomongin dokumen, mama masih bisa nafas nggak sesek nggak. Terus udah aku tuh lihat di grup si adekku yang perempuan ini lagi siap-siap, udah aku naik ojek aja biar cepet. Suamiku bilang aku mandi dulu, dari sini aku harus kemana, ke rumah sakit atau ke rumah. Kakak tertua yang paling deket rumahnya sama mama udah sampai, dia bilang udah kita cari rumah sakit yang deket aja karena mama udah pingsan. Sampai rumah sakit ternyata mama tuh udah nggak ada. Berarti Gitu. sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit dulu ya, Ma ya? Sempet, karena dipikir kakak aku tuh dia pingsan gitu. Jadi kakak pas suami aku pun juga lagi naik motor, kan dia naik motor karena itu kan pagi ya lagi macet banget. Nah itu tuh aku yang khawatir banget, si kakak Salsa juga mau pergi pilates kan itu semua tuh pagi gitu. Tapi aku tuh yang sedihnya tuh si mama tuh sepanjang hidupnya dia orang yang nggak pernah mau menyusahkan kita. Ternyata mama tuh punya sakit jantung dan tidak ngomong sama kita. Kenapa dia mata tuh ngomong mengeluh sama kita, karena dia tuh orang yang senang nyetir. Sebelum katarak matanya itu agak buram-buram, dia tuh masih nyetir di usia 78 tahun. Dia masih senang nyetir, dia senang nyanyi, kan harus baca lirik tuh. Jadi dia tuh kalau mata dia konsen minta disembuhin lah sampai dia kayak normal lagi. Baru ketemu dokter yang hari Sabtu itu pun dokternya bilang, "Oh, ini oke nih, kondisinya udah oke," gitu. Terus kita nanti ketemu 3 bulan lagi ya, Bu. Dia senang banget kan, dia bilang, "Aduh, mama happy ternyata matanya mama udah oke," gitu. Ya gitu-gitulah maksudnya. Tapi aku tuh yang salah satu hal yang aku seneng juga di antara anak-anak yang lain, orang yang terakhir yang rumahnya diinepin itu rumah aku. Jadi mama tuh nginep dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin. Mama nggak ada hari Kamis pagi gitu. Tapi akhirannya tuh aku jadi kayak sekarang tuh kalau ngelihat kan mama sering nginep di rumah ya. Jadi kayak ke meja makan aku lihat ada dia lagi duduk gitu. Kayak kemana di atas gitu. Aku suka lihat dia tiduran. Nanti pindah-pindah tuh dia. Nanti kalau pagi-pagi dia berjemur di depan di teras. Aku juga kayak lihat dia udah. Jadi sekarang tuh aku kayak yang ya udah setiap lewat gini mama, udah gitu aja. Mama lagi apa gitu, udah gitu aja. Oh, maaf Ma, berarti Eyang berarti ya Iya. meninggal di usia ke 78. 78. Dimakaminnya di mana ya, Ma? Di Jeruk Purut, dia tuh minta dimakaminnya sama papa sama suaminya. Jadi udah sekarang dia lagi udah tenang sama papa, karena dia terakhirnya aja kata pembantu di rumahnya dia bilang gini, dia tuh yang sakit dada terus dia bilang papa aku sakit gitu. Berarti untuk riwayat penyakit emang sebelumnya nggak bilang ya, Ma ya? Cuma Nggak hanya bilang tahu kalau katarak dia, aja ya? nggak bilang, dia cuma bilang ada matanya nggak enak gitu. Nah, kalau untuk sakit matanya kira-kira udah berapa lama, Ma, sebelumnya? Berapa bulan lalu ya mama operasi mata, 3 bulan lah, 3 bulanan. Oke. Sedekat apa sih Mama sama Eyang ya ketika Deket banget karena aku tuh salah satu anak yang kalau aku tahu kan mama sendiri ya gitu. Kalau mami aku kan di Indramayu, kadang kalau disuruh ke sini susah, jadi aku selalu kalau umpamanya berapa hari sekali mah mau nginep di Lebak Bulus nggak, ayo dijemput. Tapi kadang dia tuh orang yang nggak mau nyusahin, wis gampang nanti aku pesen kayak Grab wae. Biasanya tuh dia datang sendiri bawa mobil, karena matanya nggak enak dia cuma minta dipesanin di Grab. Terus kayak apa tuh sendiri, jadi kadang aku salah satu menantunya yang udah aku anggapnya tuh mama udah bukan mertua, dia pun juga bersikap sama aku udah bukan menantu ya, karena kita dekat banget gitu. Jadi ya udah yang sering nginep di rumah, sering nanti kan kalau Sabtu Minggu kan aku sama adik-adikku sama ponakan-ponakan pada nginep juga. Jadi mama tuh kayak udah orang tuanya adik-adik aku juga gitu. Jadi ketika mama nggak ada tuh kemarin, ponakan-ponakan aku yang kecil tuh nangisnya sampai histeris banget gitu, karena berapa hari sebelumnya main sama mereka gitu kan, Sabtu Minggu mereka nginep di rumah gitu. Lalu Ma, sosok mertua yang seperti apa sih Ma di Eyang? Ya itu sosok mertua yang nggak pernah ribet, nggak pernah komplain. Apa
apa ya, yang menyenangkan gitu. Terus kadang-kadang umpamanya ada apa dia tuh nggak pernah ngeluh sama kita. Jadi aku yang sering banyak bertanya, mama lagi butuh apa, mama kenapa, mama begini begitu. Dan nggak pernah setelah nikah ya, mama tuh nggak pernah umpamanya gini, kok aku lihat kamu begini kamu tuh harusnya gini. Enggak, sama sekali enggak. Karena aku juga mungkin ngerasa selalu menempatkan diri aku gitu ya, sebagai istri, sebagai suami, sebagai kakak, sebagai adik gitu di rumah. Jadi ya dia tuh nggak pernah komplain, cuman aku baru tahu ternyata belakangan tuh dalam diamnya dia tuh dia suka ngomong sama orang-orang terdekat gitu. Ya, kakakku pernah belum lama kemarin waktu yang dia pulang hari apa tuh sempet dianterin kakak aku pulang gitu dari rumah aku. Dia bilang, aku tuh sama Iis tuh nggak tahu dia harus bagaimana, katanya. Dia tuh baik banget sama aku, ini banget. Terus dia selain ngomong begitu sama kakak juga dia ngomong sama orang-orang yang biasa di rumah lah gitu. Ini aku baju dibeli ini Is, aku tuh nggak tahu dia harus balas apa. Masa dia bilang gitu? Aku bilang iya, namanya juga anak ya, menantu. Aku ngerasa mama sendiri udah tua dan nggak pernah minta sama sekali. Aku tuh selalu yang menawarkan, aku selalu yang ini udah pakai aja, ini bawa aja, ini aja, nggak pernah. Paling dia cuman kalau ngasih clue tuh cuman gini, mama mau pergi sama teman-teman mama ke Jogja atau ke Malang gitu. Ya udah tuh, itu artinya mungkin pengen disanguin kali ya gitu. Kalau anak-anak kan gitu ya. Tapi mama tuh selalu kalau dikasih gini, wis gak usah, kamu tuh pada punya kesibukan sendiri, keperluan sendiri. Tapi kadang-kadang aku yang suka maksa gitu. Nah, tapi maaf mas, sebelum ini mah, ada nggak sih hal yang belum kesampaian nih bareng sama almarhumah, atau mama ada rencana mau kasih apa tapi belum terrealisasikan nih, Mak? Umroh. Jadi tuh aku sebenarnya mau umroh itu dari tahun kemarin. Cuman aku bilang gini, aku bilang sama suamiku, aku bilang kita umrohin eyang mama sama mami aku yuk gitu. Karena kita tuh aku tuh sering ngajakin mami aku sama eyang jalan-jalan, pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota gitu. Mereka tuh udah kayak kakak adik. Terus aku bilang kayaknya ini paling nggak tuh sebelum mereka udah pada tua banget, nanti udah pada nggak bisa jalan, aku bilang ajakin mereka umroh yuk barengan lagi. Udah tuh, cuman schedule-nya aku, Devano sama bapaknya tuh susah. Kalau kakak Salsa kan orang kantoran bisa izin gampang, ya gampang nggak gampang lah ya, tapi lebih fleksibel. Itu tuh nanti bapaknya bisa, Devanonya nggak bisa. Nanti Devanonya bisa, bapaknya nggak bisa. Nah tadinya tuh udah mau bulan Oktober apa November ini kita udah ngecek travel umroh gitu. Terus dia bilang pasportku habis. Terus akhirnya ya udah mama perpanjang aja, wes aku DWI. Dia tuh gitu, perpanjang paspor, perpanjang STNK itu sendiri nggak mau ditolongin. Dia bilang aku nggak mau jadi orang linglung gitu. Udah tuh dia baru perpanjang paspor, tapi kita belum sempat pergi umroh. Jadi nanti insya Allah kalau kita umroh nanti kita umrohin eyang gitu. Terus akhirnya karena aku bilang gini, kemarin kan mama udah perpanjang paspor, waktu kita mau nonton Taylor Swift tuh aku ajakin mama tuh, aku nggak ngerti Taylor Swift katanya gitu. Terus aku bilang ya udah mama nggak usah nonton, mama pokoknya jalan-jalan aja, mama mengenang masa-masa pacaran sama eyang papa, aku bilang gitu. Jadi udah tuh pas kita nonton di jalan-jalan aja di Orchard. Mungkin ada kenangan atau momen yang benar-benar membekas banget gak sih di hati Banyak mama nih? lah. Salah satunya mungkin apa mah contohnya? Banyak lah eyang mah ya, kayak umpamanya kalau ada apa-apa tuh dia tuh karena lagi punya komunitas, dia tuh seneng ya. Kan ibu-ibu zaman sekarang kan foto ya. Jadi dia tuh kalau kita makan foto, itu foto tuh nggak cukup 2-3 kali, sering. Kadang-kadang cucu-cucunya tuh kesel gitu ya, tapi ternyata dibalik kekesalan kalau sekarang pas eyang nggak ada tuh kita jadi seneng gitu. Banyak banget loh foto eyang sama kita, banyak cucu-cucunya yang cewek, cucu-cucunya yang cowok, sama kita menantu, sama semua tuh fotonya eyang banyak banget. Jadi banyaklah momen-momen yang ya kalau aku sih karena mama udah tua juga ya, sering ke rumah, ya aku tuh yang kebayang kayak udah di rumah, tapi akhirnya seneng banget. Aku kemarin antara senang sama sedih ngeliat tengah malam suami aku kayak ngeliat handphone, ngeliat CCTV, ngeliatin rekaman ibunya gitu, lagi tiduran di kursi, lagi nonton, lagi buka-buka handphone. Aku pikir lagi lihat apa, ternyata dia lagi lihat mamanya jalan gitu, diliatin aja sama dia. Tapi bener gak sih mah di HP-nya eyang nih almarhumah itu ada foto-foto mama Isda rapi Tapi di folder sama dia. Jadi dia tuh
dulu kan dia kan kayak nggak setuju ya aku nikah sama anaknya karena mungkin aku janda punya anak satu gitu. Tapi ternyata setelah nikah, makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang kali ya, setelah menikah tuh kayak dia tuh sayang banget sama aku. Jadi dari pertama kali aku kenal sama Andri masuk berita tuh dia simpen loh tabloidnya masih ada di dalam kopernya dia, nggak tahu di koper apa di lemari sama suamiku diambil dibawa pulang. Terus di handphonenya tuh kayak di folderin Iis Dahlia, jadi pas dibuka tuh fotonya Eyang sama Ayang ada aku semua. Nanti ada Devano semua gitu. Ada cucunya yang lain semua. Ada Salsa, ada cucu-cucu yang lain. Itu tuh Eyang tuh rapih banget ternyata. Nah nih mah tanggapan cucu-cucu gimana nih mah melihat kepergian Eyang ini mah? Sedih lah. Apalagi Devano. Ada cucunya yang nggak bisa pulang tuh Rafsha lagi sekolah pilot. Kalau Devano karena lagi syuting aku minta izin sama timnya, minta banget untuk Devano pulang walaupun nggak ngelihat terakhir ya, tapi paling nggak tuh dia aku bilang kuatin papa karena papanya kan hancur banget, yang paling hancur tuh papanya gitu. Kalau kakak Salsa tuh pikir yang akan hancur tantenya dia yang perempuan, tapi ternyata dia bilang ngelihat papa kok kali ini pas yang papa pergi papa nggak terlalu kayak gini, kalau sekarang yang mama yang pergi papa gini banget gitu. Ya Devano aja. Akhirnya Devano pulang jam 7 malam naik pesawat sampai rumah kita udah selesai tahlilan. Jadi kita tuh yang nangisannya tuh udah dari yang pagi sampai yang siapa datang nangis, terakhir nangis tuh Devano datang lah gitu karena dia ngerasa bagaimana walaupun pas lagi dalam masa penguburan gitu Devano minta di video call, dia pengen ikut lihat prosesinya gitu. Karena dia lagi syuting di Jogja. Oke mak, terakhir ya mak ya, nasihat atau petua apa sih mak yang selalu ditanamkan almarhumah ke mama nih yang mungkin terngiang-ngiang di benak mama? Mama tuh cuman pengen kita guyup, kita saling kenal sama keluarga. Dia bilang jangan lupa, jangan nggak bersilaturahmi dengan saudara gitu, karena dia bilang papa tuh selalu mengajarkan suruh silaturahmi. Jadi setiap tahun ya mungkin yang belakangan tuh kayak suami aku sibuk kerja, kita sibuk kerja, mulai sekarang kita harus silaturahmi lah sama saudara-saudara biar saling kenal gitu. Ya. Masih mak turut berduka ya mak. Kemudian